Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan melalui musyawarah para tokoh bangsa demi persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, bahasa, budaya, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Karena itu, kita harus saling menghormati dan hidup rukun agar persatuan tetap terjaga. Selain itu, masyarakat Indonesia juga menggunakan berbagai bahasa daerah sebagai alat komunikasi sehari-hari. Walaupun begitu, kita tetap memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan Indonesia juga memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Meskipun berbeda keyakinan, seluruh rakyat Indonesia diajarkan untuk saling menghormati dan hidup rukun. Mengapa bangsa Indonesia harus bersatu pada masa penjajahan? Bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum merdeka? Dan peristiwa apa sih yang menunjukkan bangkitnya semangat persatuan bangsa? Sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita hidup dalam masa penjajahan dan memiliki banyak penderitaan. Rakyat tidak hidup bebas dan sering diperlakukan tidak adil. Karena itu, para tokoh dan pemuda menyadari pentingnya persatuan. Mereka mulai bersatu dan membentuk organisasi perjuangan. Peristiwa Sumpah Pemuda menjadi tanda bangkitnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Puncak kebangkitan nasional terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada apa sih di tahun 1945? Di tahun 1945 ada BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh bangsa berkumpul dan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka membahas dasar negara Indonesia, yaitu nilai-nilai apa saja yang akan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masing-masing tokoh menyampaikan pendapat dan gagasannya. Walaupun terdapat perbedaan pendapat, semua tokoh tetap bermusyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Dan sidang BPUPKI menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Siapa aja sih tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila dan apa peran mereka dalam proses tersebut? Salah satu tokoh utama adalah Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan tentang 5 dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Gagasan ini menjadi dasar utama dalam perumusan dasar negara Indonesia. Selain Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin berperan penting dengan mengusulkan dasar negara secara lisan dan tertulis yang menekankan nilai kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, M.R. Supomo mengemukakan gagasan negara yang mengutamakan persatuan antar rakyat dan negara melalui konsep negara integralistik. Selain tokoh-tokoh tersebut, ada juga Panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh bangsa. Panitia 9 bertugas menyusun rumusan awal dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Siapa yang merumuskannya? Dan apa peran dalam perumusan Pancasila? Berikut penjelasannya. Mengapa terjadi perubahan rumusan Pancasila dan kapan Pancasila disahkan sebagai dasar negara? Berikut penjelasannya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Artinya, semua aturan dan sikap warga negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan, hidup rukun, bermusyawarah, dan bersikap adil. Nilai-nilai ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Pancasila juga adalah dasar negara Indonesia yang menyatukan seluruh rakyat. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak dimanapun kita berada. Walaupun Indonesia terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa, tapi kita tetap satu dalam semangat Pancasila. Nah, di sini bagaimana sih anak-anak bisa mengamalkan Pancasila? Di sini, nilai-nilai Pancasila juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, seperti menyapu dan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga dapat mengikuti upacara bendera dengan tertib sebagai bentuk cinta tanah air. Perbuatan sederhana ini menunjukkan sikap bahwa kita adalah pelajar Pancasila. Sekarang, mari kita berpikir sejenak, apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila hari ini? Misalnya dengan bersikap sopan kepada guru, menghormati teman, dan suka membantu sesama. Mengamalkan Pancasila bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekolah dan juga di rumah. Yuk, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Semoga pelajaran tentang sejarah lahirnya Pancasila dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar, patuhi nasihat guru dan orang tua, serta teruslah berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.